Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin yang dirahmati Allah, mari kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada bab fi bayani kasrati turuqil khair, yakni bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan untuk berbuat kebaikan. Hari ini kita sampai pada hadis yang nomor 122. 122. Kalau diterjemah sepertinya 123 ya. Baik. Nah, sebelum kita membaca hadis ini, ada yang terlupa pada perjumpaan yang lalu terkait doa yang ada pada sholat duha yang berbunyi Allahumma inna ya ad-duha duhauka wal jamal jamaluka wal baha'a bahauk sampai akhir. Itu kemarin kita cek lagi, ternyata memang banyak para ulama yang mengatakan itu bukan hadis ya. Bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sekalipun ini bukan hadis Nabi, bukan berarti kita tidak boleh membaca doa itu setelah sholat apa? Duha. Karena masuk kepada keumuman dalil bolehnya kita membaca doa sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi doa ini ternyata disebutkan Imam Asy-Syarwani di dalam kitabnya tentang masalah doa ini, dan banyak yang mengamalkan. Intinya tidak mengapa kita baca doa ini karena isinya tidak melanggar syariat dan masuk kepada keumuman kita bebas untuk meminta kepada Allah apapun, dan juga masuk kepada keumuman menjadikan sholat duha itu sebagai wasilah, ya, masuk kepada keumuman menjadikan amal soleh sebagai wasilah ketika berdoa. Jadi memang sholat duha itu tidaklah secara nas dalil diperuntukkan untuk melapangkan rezeki, tetapi boleh digunakan sebagai sarana untuk mencari kelapangan rezeki. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya ya. Masuk kepada keumuman dalil menggunakan amal soleh apapun di dalam berdoa. Baik, kita masuk kepada hadis 122. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Kula yaumin tadlu'u fihi syams ta'dilu bainal isnain shadaqah wa tu'inur rajul fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ah shadaqah. Al kalimat thayyibah shadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah shadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi shadaqah. Muttafaqun alaih. Hadis ini mirip dengan hadis yang kita baca sebelumnya. Itu apa? Artinya Nabi berkata, setiap persendian
dari manusia itu wajib untuk disedekahi setiap hari, ya, di mana terbit padanya matahari, maka itu ada kewajiban untuk bersedekah sejumlah atau sebanyak persendian yang ada pada manusia sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Lalu apa saja yang bisa dijadikan untuk sedekah? Yang pertama, yaitu berbuat adil di antara dua orang yang bersengketa. Jadi kalau ada orang bersengketa, lalu kita menjadi penengah, kita memutuskan dengan adil, maka itu termasuk sedekah. Demikian pula aku menolong seseorang, ya, untuk naik ke atas kendaraannya. Ya tentu kalau di zaman sekarang agak susah membayangkan, ya. Tetapi kalau di zaman dulu, di mana kendaraan itu adalah kuda atau onta, itu akan lebih kita pahami. Karena orang untuk naik kuda atau onta itu susah, ya kan? Nah, kita menolong orang tersebut untuk naik ke atas hewan tunggangannya, maka itu juga sedekah. Ya, kalau mungkin sekarang ada orang naik mobil lalu kita buka pintunya, ya, untuk mudahkan dia masuk ke dalam mobil, mungkin termasuk itu, ya. Kalau zaman sekarang. Atau yang ketiga, kau menolong orang tersebut untuk mengangkat barang bawaannya di atas kendaraannya, itu juga termasuk sedekah. Ya, jadi ada orang misalnya jualan barang-barang, ya, dia naik motor, terus motornya ini ada kanan kirinya ada apa itu namanya? Ronjotan, ya. Lalu kita bantu dia untuk menurunkan dan menaikkannya, itu juga sedekah. Demikian pula al-kalimah at-thayyibah, kata-kata yang baik. Apa saja ini? Kata-kata yang baik apa saja? Ya, nasihat, ya, dakwah, ya. Ini termasuk kata-kata yang baik, termasuk di antaranya apa? Zikir-zikir. Ya, tasbih, tahmid, tahlil, itu termasuk kalimah thayyibah. Berikutnya juga, setiap langkah yang seseorang melangkahkan kakinya menuju masjid, itu juga dianggap sedekah. Jadi, kalau panjenengan dari rumah menuju masjid, itu berapa langkah kira-kira? Kalau dihitung berapa kira-kira, Pak? Nah, setiap langkah itu dianggap sedekah. Makanya semakin jauh rumahnya, semakin banyak pahalanya. Jadi cari masjid yang jauh atau yang dekat? Kalau yang dekat bisa muter dulu, ya. Itu bisa. Supaya langkahnya semakin banyak, sedekahnya semakin banyak. Atau langkahnya dipendekkan. Ya, dipendekkan, itu bisa. Kalau naik motor gimana? Kalau ke masjid naik motor bagaimana? Itu kan bukan langkah kaki, ya. Putaran roda itu bagaimana itu? Maka insya Allah masuk ke dalam keumuman makna apa? Melangkah menuju masjid. Insya Allah termasuk. Walaupun mungkin nanti mengenai afdoliyahnya, utamanya itu perkara lain, ya. Hitungannya bagaimana? Nah, itu Allahu a'lam. Dan termasuk sedekah yang lain adalah menyingkirkan segala macam yang mengganggu jalan. Seperti batu, ya, seperti kayu, agar tidak mengganggu orang yang menggunakan jalan. Baik. Wa rawahu Muslim aidha min riwayati Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Imam Muslim juga meriwayatkan yang semisal dengan hadis ini, ya. Dari Ibunda Aisyah, semoga Allah meridhoinya dan ayahnya. Bahwasanya Ibunda Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa salasimi'ati mafsil." Bisa dibaca mifsal, ya, bisa dibaca mafsil, bisa dibaca mifsal. Sesungguhnya, ya, setiap manusia itu diciptakan, ya, dalam tubuhnya ada 360 sendi. Ini yang kita bahas kemarin, ya. Ya, 360 apa? Sendi.
Ya, menurut para ilmuwan, ya, sebagian ilmuwan mengatakan, ilmuwan di bidang anatomi, itu memang asalnya manusia itu 360-an. Ya, ketika masih bayi, lalu kemudian semakin menyatu, ada yang menyatu persendian menjadi satu, lalu ketika besar sekitar 200-an sendi. Nah, ini tidak ada masalah ya. Artinya tidak ada masalah. Intinya di sini asal muasal daripada persendian manusia ada 360. Wah, ini nanti insya Allah kita di akhir, kalau sampai waktunya kita akan bahas bagaimana kita mensikapi perbedaan yang terjadi antara dalil-dalil yang ada dalam agama dengan penemuan-penemuan yang ada dilakukan oleh ahli ilmuwan ya. Baik. Nah, kemudian faman kabbaral Allah, siapa yang bertakbir kepada Allah, wa hamidallah dan memuji Allah, wa halala Allah dan mengucapkan la ilaha illallah, wa sabbahallah dan mengucapkan tasbih kepada Allah, wastaghfarallah meminta ampun kepada Allah, wa azala hajaran an tariqin nas, au syaukatan au adman an tariqin nas. Demikian pula seseorang yang menyingkirkan batu atau tulang atau duri yang ada di tengah jalan, dia singkirkan ke tepi agar tidak mengenai manusia, au amara bima'rufin au naha an munkarin, atau dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan orang untuk berbuat baik dan melarang mereka dari berbuat munkar. Ada sitina wasalasimi'ah, yang jumlah semuanya itu, jadi apa saja tadi? Melangkahkan kaki ke masjid, ya, amar nahi munkar, menolong orang untuk naik di atas kendaraannya, berzikir, tasbih, takbir, tahlil, sejumlah 360. Berarti sejumlah apa? Sendi yang ada pada manusia tadi itu. Ya, apa yang terjadi? Fa innahu yumsi yauma idzin, maka orang tersebut masuk di sore hari pada hari itu, ya, waqad zahzaha nafsahu aninar, sungguh dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Nah, jadi apa? Siapa yang melakukan berbagai macam kebaikan tadi, kalau dijumlah 360 sebanyak jumlah sendi yang ada pada manusia, maka di sore hari dia melakukannya, sungguh dia telah membebaskan dirinya dari api apa? Neraka. Baik. Apa faedah dua hadis ini? Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang kewajiban bagi setiap manusia, ya, untuk berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang ada pada dirinya setiap hari. Jadi nikmat itu mengharuskan apa? Syukur. Nikmat itu mengharuskan apa? Syukur. Terima kasih sama Allah. Dan di antara nikmat yang Allah berikan itu apa? Nikmat persendian. Bayangkan kalau persendian kita ini sudah kaku semua. Ya, biasanya sudah usia tua ya. Apa yang terjadi? Hidup akan terasa berat. Mau berdiri susah, sakit semua ya. Mau duduk juga begitu. Mau berjalan ke masjid susah. Kenapa? Ya sudah osteoporosis. Ya, sendi-sendinya bengkak semua. Ya, bahkan nikmat sendi ini termasuk nikmat yang besar yang mesti kita syukuri. Baik, yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya persendian yang ada pada tubuh manusia itu berjumlah 360. Ya, enggak usah dihitung ya. Jangan nanti kemudian saya tak coba ngitung ah. Ya. Nah, itu enggak perlu ya. Baik, yang berikutnya. Nah, kewajiban untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat, ya, yang ada pada setiap hari tadi itu, di antaranya nikmat persendian, itu bisa dilakukan dengan berbagai macam amal soleh. Macam-macam, tidak satu jenis.
Apa saja? Tadi zikir ya, tasbih, tahmid, ya, tahlil, ya, itu. Yang kedua apa? Yaitu membantu orang lain. Bentuknya apa saja? Dalam hadis ini, membantu orang lain untuk naik kendaraannya atau mengangkat barangnya di atas kendaraannya. Ini bukan berarti hanya itu, ya, yang bisa digunakan untuk beramal, ya, untuk syukur. Ini perwakilan saja. Ya, intinya semua kebaikan menolong orang lain. Yang ketiga apa? Yaitu berlaku adil ketika memutuskan perkara. Nah, ini penting ini. Ya, berlaku adil ketika apa? Memutuskan perkara di antara dua orang yang berselisih. Yang ketiga, melangkahkan kaki ke masjid. Nah, ini penting. Jadi kalau panjenengan tidak punya uang ya untuk sedekah, untuk bersyukur kepada Allah, sering-seringlah berjalan ke Masjidil Sholat. Nah, dan kalau bisa gantian. Saya sendiri gantian, kadang subuh di sana, kadang di sana, kadang di sini. Kadang zuhur di sana, kadang di sana, kadang di sini. Ya. Jadi tahu masjid-masjid yang ada di sekitar, gantian. Ya, kecuali tukang adzan, ya tukang adzan tidak boleh. Karena sudah tugasnya ya. Nah ini tuh, apalagi takmir. Jadi itu, langkah kaki ke masjid. Ya tadi itu kan ya, gimana itu ya caranya langkah kakinya diperbanyak. Yang berikutnya, ya, yaitu apa? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semua masuk ke dalam keumuman, ya, amal yang bisa digunakan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat persendian. Yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwasanya jalan kebaikan itu banyak, tidak satu jenis. Tinggal kita milih. Ya, kalau kita sedang malas melakukan satu amalan, cari amal lain yang kita tidak sedang malas. Jadi amal ini banyak, ya, jalannya banyak, macamnya banyak, supaya kita tidak bosan. Ya, supaya tidak apa? Tidak bosan. Ini termasuk di antara tanda rahmatnya Allah kepada kita, kebaikan itu banyak jenisnya, sehingga tidak menyulitkan. Baik, yang berikutnya. Faedah yang nomor 5. Hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang melakukan amal-amal ini dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala pada setiap harinya, maka hakikatnya dia telah membebaskan dirinya dari api apa? Neraka. Jadi kalau kita ingin diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka, maka apa? Ini, perbanyak amal ini. Ya. Nah, pertanyaannya para jamaah sekalian, apakah ya dalam hadis ini menunjukkan satu kepastian? Artinya barang siapa yang mengamalkan amal ini jumlah persendian yang ada pada manusia, berarti dia sudah bebas dari api neraka. Apa begitu? Ah, begitu. Di sini tidak disebutkan sholat 5 waktu ya? Tidak disebutkan kan? Berarti apa? Wis, gak usah sholat 5 waktu, gak usah poso Ramadan, yang penting melakukan amal ini ya. Tapi di sini ada ini. Berangkat ke masjid termasuk ya. Ya, tapi kan tidak harus 5 waktu ini. Nah, apa para jamaah sekalian? Maka maknanya di sini adalah ada syaratnya. Yaitu apa? Apabila seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan dia istiqomah, maka insya Allah dengan itu dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Adapun kepastian ya kita tidak tahu. Ya, itu semua rahasia Allah. Yang penting kita istiqomah. Yang penting kita apa? Istiqomah. Ya, apalagi tadi disyaratkan sejumlah 360. Lah kalau kurang dari itu, nah bagaimana itu? Oh, ternyata tidak sampai. Jadi hadis ini ada syaratnya ya. Tentu ini maknanya bukan seperti itu persis ya, enggak. Ya kalau orang hanya sholat 5 waktu aja, tapi dia tidak melakukan yang sunnah, ya tidak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Bukan berarti dia tidak masuk surga atau tidak selamat dari neraka. Karena belum jumlahnya 360 kan begitu. Bukan begitu ya? Bukan begitu. Baik. Yang berikutnya.
Kita masuk hadis yang nomor 124. 123. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Yang artinya barang siapa yang di pagi hari berangkat ke masjid atau di sore hari dia berangkat ke masjid tentu untuk sholat, maka Allah akan menyiapkan baginya di surga tempat-tempat persinggahan ketika dia berangkat di pagi hari dan sore hari di surga. Ya, artinya barang siapa yang melazimkan untuk masjid, ya, maka Allah akan memberikan tempat-tempat persinggahan yang baik ketika di surga. Baik. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan arti daripada nuzulan ini selain tempat persinggahan yang baik juga adalah ar-rizqud. Ya, rizkinya datang setiap pagi dan petang tidak terputus. Baik. Faedah di sini yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya amal-amal manusia itu tercatat, terpelihara di sisi Allah. Artinya apa di sini? Artinya jangan takut. Ya, Allah akan senantiasa apa? Menjaga dan memelihara catatan amalan kita. Jadi jangan pernah merasa rugi, ya. Ya, jangan merasa takut Allah tidak mengetahuinya dan tidak mencatatnya. Allah pasti mencatat. Dan pasti akan dibalas. Pasti akan apa? Dibalas. Baik, yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya siapa yang berangkat ke masjid tentu untuk ibadah, untuk sholat, maka setiap langkahnya itu akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai kebaikan. Ya, sebagai kebaikan. Makanya apa? Jangan malas-malas untuk ke masjid. Nah, pertanyaan, apakah memperbanyak sholat ke masjid, ya ini 5 waktu, berlaku untuk semua, baik laki atau perempuan, ataukah hanya berlaku untuk laki-laki? Apa jawabannya? Apakah fadilah keutamaan untuk sholat wajib di masjid dan dicatatnya kebaikan-kebaikan yang dilangkahkan oleh orang yang berangkat ke masjid itu berlaku untuk semua laki perempuan atau hanya laki-laki? Apa jawabannya? Sehingga mana yang utama ini? Ya, apakah bagi perempuan misalnya sholat di masjid atau di rumah? Baik, ulama beda pendapat. Ya, ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama umum. Artinya apa? Keutamaan sholat di masjid itu berlaku umum baik untuk laki-laki atau perempuan. Ya, di antara dalilnya apa? Ya ini tidak ada pengkhususan, kata para ulama. Berlaku umum, laki dan perempuan. Sehingga perempuan yang sholat di masjid pun mendapatkan apa? 27 derajat atau 25 derajat. Ini pendapat yang pertama. Sehingga dianjurkan baik untuk laki atau perempuan untuk memperbanyak sholat di masjid, sholat fardu. Dan kebiasaan para sahabiah dulu di zaman Nabi itu juga sholatnya juga sebagian mereka di masjid tuh, sholat jamaah. Di antaranya apa? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma, ya, menceritakan ketika sholat subuh itu para sahabiah, ya ini sahabat-sahabat Nabi yang perempuan itu juga ngikuti apa? Sholat berjamaah bersama Nabi di Masjid Nabawi. Sehingga kalau seandainya keutamaan itu tidak berlaku untuk perempuan, maka mengapa para wanita sahabiah itu apa? Sholat di masjid, kan begitu? Apakah mereka ingin meninggalkan yang lebih utama, yaitu sholat di rumah daripada sholat di masjid? Adapun pendapat yang kedua, ya, yaitu mengatakan bahwasanya kekhususan bagi laki-laki, ya ini adanya pahala 27 derajat atau 25 derajat sholat di masjid. Ini khusus bagi apa? Laki-laki. Dan perempuan afdolnya sholat di rumah berdasarkan sebagian riwayat
hadis. Tapi ala kulli hal apapun, ya, itu terkait dengan apa? Keutamaan. Bukan berbicara mengenai catatan pahala bagi orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Jadi kalau melangkahnya ke masjid itu sama. Laki atau perempuan sama-sama dicatat kebaikan langkahnya ketika berangkat ke masjid. Ya, karena di sini tidak berbicara mengenai afdoliyah sholat di masjid. Baik. Hadis ini juga menunjukkan tentang anjuran untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah ini, ya, sholat berjamaah di masjid. Anjuran. Kalau biasa sholat jamaah, kenapa di rumah, gitu kan? Di masjid lah. Adapun terkait dengan apa hukum sholat jamaah di masjid bagi laki-laki, ini pernah kita bahas. Masih ingat? Hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ada yang masih ingat? Apa hukumnya? Ya. Menurut empat madhab, ya, hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, bukan perempuan ya, berkisar antara 3 saja. Pertama, fardu kifayah. Dan ini pendapat muktamad madhab Syafi'i. Fardu kifayah. Artinya apa? Apabila sudah terlaksana sholat jamaah di masjid, dilakukan oleh para laki-laki, maka laki-laki yang lain yang tidak hadir ke masjid itu tidak berdosa. Jelas ya? Ini. Pendapat yang kedua, sunnah muakkadah. Bukan wajib, tapi sangat dianjurkan. Dan yang ketiga, ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, laki-laki itu wajib sholat jamaah sekalipun tidak di masjid. Nah, jadi tidak ada syarat apa? Di masjid. Wajib jamaah, tetapi tidak harus di masjid. Sehingga ketika laki-laki sholat di rumahnya bersama dengan keluarganya, kewajibannya sudah tertunaikan. Dia tidak berdosa. Nah, adapun pendapat laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid, ini di luar pendapat 4 madhab. Pendapat madhab zahiriyah. Ya, pendapat madhab zahiriyah. Nah, jadi perlu difahami ya. Ini. Lalu kita gimana? Ya, apapun terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Ya kalau memang kita ada waktu ke masjid, tidak sibuk, ya kenapa harus di rumah? Kan begitu ya? Ya, paham ya? Tetapi kita tidak boleh mencela orang laki-laki yang tidak ke masjid kalau sholat. Kenapa? Mungkin mereka memandang mengambil pendapat fardu kifayah atau sunnah muakkadah, itu yang penting. Jelas ya? Nah ini, jadi pendapat yang mengatakan fardu ain, wajib bagi setiap laki-laki sholat jamaah di masjid, itu pendapat di luar 4 madhab. Baik, tapi ini jangan jadikan dalil untuk ini ya. Wis ngomong aja, tak gitu ya. Ya, tetap apa? Usahakan memakmurkan masjid. Baik. Hadis berikutnya 124 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah." Muttafaqun alaih. Yang artinya, wahai wanita-wanita muslimat. Ini Nabi yang mengatakan ya, janganlah seorang tetangga menganggap kecil, menganggap remeh untuk berbuat baik kepada tetangganya, walaupun sekedar menghadiahkan apa? Kikil kambing. Ya, ini kalau istilah kikil kambing ya. Sebenarnya kata firsin itu bagian tulang yang dagingnya sedikit. Ya, jadi kata-kata firsinasyah, ya. Firsin itu bagian tulang yang dagingnya sedikit. Nah, biasanya itu di bagian dekat kuku, dekat kukunya binatang. Ya, apa itu? Ya kikil itu ya. Jadi kalau di sini istilahnya kikil ya. Ya, jadi ini dari Nabi, janganlah seorang tetangga menganggap remeh untuk berbuat baik, menghadiahkan tetangga yang lain berupa apa? Kikil.
Nah, karena kikil itu kan tidak ada nilainya kan ya. Ya mungkin di sini ada nilainya ya. Soalnya orang Indonesia ini menganggap kambing itu mahal ya. Betul ya? Oh, kikil itu sampai apa? Dimasak juga gitu kan. Kenapa? Ya karena mahal ya. Di Timur Tengah, Pak, kambing itu murah. Ya. Jadi kikil itu bagian yang tidak berharga di sana ya. Kenapa? Dagingnya sedikit. Ya, jadi bisa dimengerti ya. Jadi kenapa di sini kok kita harus mengerti, memahami hadis itu juga terkait dengan suasana budaya di tempat Nabi itu dilahirkan. Kambing itu biasa, makanan kebiasaan mereka, onta, sapi. Jadi kalau di sini kikil itu berharga, betul ya? Di sana itu tidak berharga. Ya, kan begitu. Nah makanya di sini kita harus paham, orang Arab itu biasa makan daging, kambing, onta, sapi, singa, kikil itu tidak berharga. Nah di sana tidak dianggap. Kalau di sini, aku mari masak kikil, wah mewah, betul apa enggak? Ya kalau di sini bingung kita loh, kikil kan mahal nih. Masakan yang luar biasa itu di sini, bukan di sana. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa faedah di sini? Yang pertama, hadis ini ada anjuran untuk memberi hadiah dan sedekah kepada tetangga. Ini penting sekali. Ya, memberi apa? Hadiah, sedekah kepada tetangga. Termasuk perbuatan apa? Berbuat baik kepada tetangga. Ikram al-jar. Nah, ini budaya yang di Indonesia insya Allah sudah ada ya. Jadi saling memberi, menghadiah itu Masya Allah. Nah, makanya para jemaah sekalian terutama tetangga dekat ya. Depan, kanan, kiri itu sering-seringlah memberi apa? Hadiah. Ya, ini. Yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang anjuran berbuat kebaikan, bersedekah dan memberi hadiah walaupun sesuatu yang dijadikan hadiah itu perkara yang kecil. Jadi jangan melihat apa nilainya. Dan jangan malu untuk memberi hadiah yang nilainya kecil, jangan. Sebagaimana perintah Nabi ini. Saya ingin memberi hadiah tapi cuman gini aja gitu kan. Ya, saya mau memberi hadiah masakan kepada tetangga tapi cuman jangan asem gitu kan. Ya tidak apa-apa gitu kan. Ya, yang dinilai itu bukan besar kecilnya hadiah tapi apa? Kebaikan. Nah, jadi jangan sampai meremehkan. Sebab apa? Kalau seseorang itu kemudian malu untuk memberikan hadiah kepada orang lain, utamanya kepada tetangga, karena sesuatu itu kecil, nanti budaya saling memberi hadiah ini menjadi hilang. Ya, akhirnya kebajikan sunnah Nabi ini untuk saling memberi hadiah kepada tetangga itu menjadi hilang. Kenapa? Karena malu tadi. Ya, nah ini sunnah yang mungkin hari ini masih ada atau tidak para jemaah sekalian? Masih ada ya, alhamdulillah. Baik, yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan yang kecil secara zahirnya, secara nampaknya itu bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah memandang amalan kecil, jangan. Ya kalau kita ikhlas jadi besar. Sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin shaghir tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah. Betapa banyak amal yang sedikit secara zahirnya menjadi besar karena niatnya baik, niatnya ikhlas. Dan tidak sedikit amalan yang besar secara lahiriahnya menjadi kecil nilainya, bahkan tidak ada nilainya gara-gara salah nih niat. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan, ya. Ini sudah kita bahas di awal-awal pertemuan, awal bab ya. Baik. Nah, di sini juga menunjukkan tentang anjuran untuk saling mengadakan hubungan antara muslimin, utamanya para tetangga. Jadi silah. Jangan saya menjadi tetangga, itu yang tanda kutip ya, tidak kenal tetangganya. Ada yang gitu enggak? Tonggo, tapi gak kenal tonggonya. Ada ya? Kenapa? Memberi hadiah ini, itu bukan tujuan sebenarnya. Memberi hadiah itu tujuannya apa? Untuk ta'liful qulub. Untuk menyatukan hati antara tetangga. Jadi kenal, Pak. Sebab kalau kita tidak pernah main, itu kan tidak kenal. Apa tetangganya sakit, apa tetangganya ada kematian, apa ada keperluan. Nah, dengan adanya memberi hadiah, sering tahu, Pak. Ya, jadi jangan sampai jadi tetangga apa yang mengunci dirinya. Ya. Demi dalam rangka untuk apa? Menjaga supaya
menjaga agama nih, sampai berlebihan, sampai akhirnya gak tahu dolim, gak tahu nonggo, ini salah. Salah. Akhirnya apa? Iku loh, yo, penampilannya yo Islami, tapi gak tahu nonggo belas. Nah, kan ya gak kenal sama apa tetangganya, ini tidak benar. Jadi kita ini dianjurkan untuk ta'liful qulub, yang menyatukan hati antara tetangga, mengadakan hubungan baik dengan tetangga. Di antaranya jalan yang memberi hadiah. Itu paling tidaklah saling tegur sapa, kalau lewat itu jangan diam ya. Assalamualaikum, monggo Pak. Paling tidak itu. Ya, paling tidak apa? Itu. Ya. Selama tidak ada hal-hal yang diharamkan dalam apa? Agama. Ya kalau misalnya, ayo Pak, sini mampir bareng. Ada apa? Ini minuman keras ini, mumpung ini malam minggu atau tahun baru, jangan ikut. Kalau memang ada hal yang haram. Baik. Hadis ini juga menunjukkan tentang Islam itu mendidik pemeluknya untuk menjadi orang yang dermawan. Ini penting. Jadi di antara ajaran Islam yang inti itu mendidik umatnya untuk apa? Menjadi orang yang loman, yang dermawan. Dengan apa? Banyak memberi hadiah. Makanya di sini disebutkan memberi hadiah itu tidak harus syaratnya besar. Kecil pun tetap beri hadiah. Sehingga apa, ini mendidik orang-orang yang tidak mampu untuk tetap berbagi. Ya, dan sebaliknya Islam itu agama yang melarang dan tidak mendidik pengikutnya menjadi orang peminta. Jelas sekali. Nabi pernah bersabda, la tazalu al-mas'alatu fi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi, ya. Seorang itu sering minta-minta tanpa darurat kepada orang lain hingga dia bertemu dengan Allah Ta'ala dan tidak ada pada wajahnya itu apa? Mus'atul lahmin. Tidak ada dagingnya, tengkorak. Kenapa? Suka minta-minta. Nabi juga mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas itu apa? Al-munfiqah, suka memberi, loman. Tangan di bawah itu apa? Sa'ilah, yang suka minta. Lagi dari Islam. Jadi wong Islam itu suka memberi. Ya. Sekalipun tidak dengan uang. Sekalipun tidak besar. Jadi orang Islam itu Pak, tidak boleh punya jiwa peminta, kudu memberi. Nah itu pendidikan Islam itu. Jadi kalau ada orang Islam kok suka minta-minta, itu berarti gak paham Islam. Kalau dikatakan itu banyak pengemis, orang Islam ya, apalagi di Mekah Madinah itu kan banyak itu. Di Mekah itu apa orang Islam yang minta, betul itu. Sampai ada orang-orang dari Afrika, dari Pakistan, dari India, itu kerjanya ngemis di Mekah Madinah. Itu kan memalukan. Ya kan? Jadi profesi. Banyak di Indonesia ini profesi minta. Nah, itu tidak boleh. Ya, Islam mendidik dermawan sing loman sekalipun kita miskin. Dengan apa yang kita mampu. Lah pertanyaan, lah kalau ibu-ibu ini suka minta sama suaminya, itu apa itu? Minta-minta itu gimana itu? Ya tidak apa-apa, itu kan sudah kewajibannya suami. Ya kemana lagi kalau minta ya? Masa minta sama tetangganya kan tidak mungkin. Nah itu ya, jadi marilah jadilah orang yang dermawan walaupun kita miskin. Ya, walaupun kita apa? Miskin. Baik, yang berikutnya hadis nomor 125 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, al-iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun. Iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang, syu'bah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling utama ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah cabang dari iman. Baik. Ini hadis yang masyhur, hadis yang banyak kita dengar ya. Baik, para jemaah sekalian, sebelum kita lanjutkan untuk menjelaskan beberapa faedah dalam hadis ini, ya kiranya ada pertanyaan, silakan. Karena waktunya ini
Sudah mau adzan, tinggal 5 menit, 7 menit ya. Waalaikumsalam Pak, monggo silahkan. Bisa diulangi lagi Pak? Berzikir. Oh gitu, bismillah. Zikirnya tujuannya untuk apa? Oh, enggak ada kaitan dengan mijitnya. Baik. Ya. Oh iya. Baik. Jadi yang jelas pertama kita dianjurkan banyak berzikir kepada Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, udkurullah, zikirlah kepada Allah zikron katsira, zikir yang banyak, tidak terbatas. Kapan saja, di mana saja. Ibadah zikir termasuk ibadah yang ghairu muqayyad, tidak terikat. Jadi di antara keutamaan zikir itu ya, ibadah yang secara umum tidak ada ikatannya. Tidak ada ikatan waktu, tidak ada ikatan tempat, ya. Tidak ada ikatan bilangan secara umum ya. Itu zikir. Kalau lainnya ada, sholat 5 waktu misalnya. Ada tempatnya, ada waktunya, ada bilangannya ya. Puasa juga begitu. Tapi zikir itu, Pak, itu tidak ada secara umum ikatannya. Nah, ini ya baik. Ini yang pertama dulu, Pak. Kita bahas mengenai bentuk zikir. Nah, karena dia tidak terikat, maka boleh kapan saja, di mana saja, selama tidak ada larangan. Contoh, ya, boleh kita zikir di mana saja boleh, selama tempat itu tidak dilarang untuk berzikir. Misalnya apa? Tempat buang air besar. Kan gitu ya. Tempat-tempat yang kotor. Ya, tempat yang mustaqdar, yang dianggap kotor itu tidak boleh. Kenapa? Untuk menghormati apa namanya ini? Kalimah thayyibah. Itu. Kemudian di apa namanya? Di waktu-waktu bebas waktu kapan saja, tapi ada waktu yang dilarang untuk zikir. Misalnya apa? Ya sholat ya. Sholat itu kan ada zikirnya sendiri ya. Sampean sholat kemudian zikir subhanallah. Kira-kira gimana? Ya bisa batal sholatnya itu. Ya kan? Pada saat berdiri membaca zikir gimana itu? Kan itu bukan pada tempatnya. Ya, dan dalam keadaan apapun selama tidak ada larangan. Mau sambil mijit, mau sambil jalan-jalan, mau sambil olahraga, itu boleh. Ya, itu boleh. Ya. Nah, zikir itu juga bisa dilakukan dengan hati, dengan lisan, dan juga zikir dalam bentuk amalan. Nah, kemarin saya sebutkan ya. Ya, zikrullahi bilisan, kata sebagian salaf, zikrullah bil lisan hasanun. Zikir dengan menyebut nama Allah dengan lisan itu bagus. Wa afdalu min dzalik, yang lebih baik apa? Yaitu apa? An yadhkurallahal abdu, seorang hamba mengingat Allah indal maksiat, ketika digoda untuk berbuat maksiat. Maka dia menahan diri darinya. Itu termasuk zikir. Jadi boleh mau zikir sambil mijeti, boleh. Sambil baring-baring. Kenapa disebutkan kan? Ya. Untuk kita diperintah mengingat Allah. Kan di antara apa namanya ini? Ciri orang yang ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, ini orang yang ingat kepada Allah baik berdiri, ya, duduk atau berbaring. Maka boleh selama memang tidak ada larangan dalam masalah ini. Itu Pak ya. Jadi boleh. Mau sambil mijit boleh. Yang lain sambil masak boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Ya, zikir boleh. Siapa tahu dengan zikirnya itu dia apa tertahan untuk melihat TikTok yang tidak benar kan gitu kan ya. Jadi zikir astagfirullah itu enggak jadi, enggak apa-apa. Boleh sambil lihat TikTok sambil zikir, boleh. Lihat TV sambil zikir, boleh. Kalau berbuat dosa sambil zikir, ya semoga zikir itu menjadikan dia apa? Menjadi tertahan dari maksiat. Ya. Mau mencuri, membaca basmalah haram. Ya. Membaca basmalah yang haram itu ketika mau berbuat dosa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu haram hukumnya. Yang lain silakan.
Silakan Pak, monggo. Ada yang mengatakan seorang perempuan tidak diperbolehkan sholat di masjid. Oh ya, kalau itu sepakat ulama. Perempuan tidak harus sholat di masjid, itu sepakat ulama, ittifaq, ijma. Nah, yang berbeda pendapat itu dalam laki-laki, Pak. Di mana 4 madhab tidak mewajibkan di masjid. Ya, jadi tadi itu antara fardu kifayah ya, sunnah muakkadah atau fardu ain jamaah tapi tidak harus di masjid. Ya, fardu ain berjamaah tapi tidak di masjid, harus di masjid. Adapun pendapat yang keempat, fardu ain harus setiap laki-laki di masjid jamaah, itu pendapat mazhab Zahiriyah. Iya, silakan, Pak. Tandanya itu sholat di masjid. Iya. Alasannya itu tambah pahala. Ya, tadi itu. Ya, kalau kita mengambil pendapat bahwasanya keutamaan sholat di masjid itu derajatnya, pahalanya 25 atau 27 derajat berlaku umum, laki atau perempuan, maka silahkan. Boleh. Dan memang sekalipun kita mengambil pendapat yang tidak pahalanya dilipat gandakan bagi perempuan, itu juga boleh saja. Nabi pernah mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian laki-laki melarang istri-istri kalian atau anak-anak kalian yang perempuan untuk sholat di masjid. Jangan pernah dilarang. Ya, jangan pernah dilarang. Ya, selama memang tidak ada fitnah atau hal yang mungkin membahayakan, maka jangan dilarang seorang perempuan untuk sholat di masjid. Terlepas apakah keutamaannya itu sama dengan laki-laki sholat di masjid apa tidak, tapi jangan dilarang. Selama tidak ada hal-hal yang dilarang dalam syariat. Kan begitu. Boleh aja, Pak. Monggo. Yang lain? Silakan. Setiap persediaan wajib bersedekah. Tadi ada beberapa amalan-amalan yang disampaikan. Nah, apabila kita menerapkan salah satu amalan itu, apakah sudah berarti di 300 sendi itu sudah terwakili semua? Baik. Kalau kita melihat dari lafadznya hadis ya. Jadi setiap sendi 360 itu wajib disyukuri dengan satu amalan. Ya, jadi kalau misalnya kita baca tasbih 360 kali, pilih salah satu aja, itu sudah cukup. Takbir 360 cukup. Ya. Pokoknya jumlahnya 360 gitu kan. Dan itu dicukupi dengan sholat duha 2 rakaat pada pertemuan yang lalu. Jadi nggak usah angel-angel, 2 rakaat duha sudah mencukupi untuk bersyukur terhadap 360 persendian yang kita miliki. Cukup 2 rakaat selesai. Jadi gak usah ngitung lagi ya, gak usah bingung. Gitu. Dan ini insya Allah sesuatu yang mudah ya. Insya Allah mudah sekali. Menolong istri, menolong suami, masuk enggak? Masuk. Kalau menolong orang lain yang tidak ada kaitan dengan kita jadi pahala, jadi sedekah. Apalagi menolong istri atau suami, lebih banyak pahalanya. Kalau kita melihat satuannya, maka dihitung 1 ya, untuk setiap pertolongan 1. Jadi itu persatuannya. Kita tidak lihat pahalanya ya, tapi dilihat kewajiban untuk mensyukuri tiap persendian. Nah, seperti tasbih ya, itu ya kita baca 360 kali, kalau ingin persis 360 kali. Ya, jadi itu. Makanya disebutkan di sini di riwayat Aisyah, dia mengatakan di sini, ya ini. Nah, disebutkan di sini ya. Ada sitin. Ya, wa salasimi'ah, sejumlah loh 360 kali. Apa? Semua kebaikan tadi itu. Nah, jadi dihitung per kebaikan. Ya, tapi kita bisa milih ya sudah. Tasbih saja 360 kali itu paling ringan. Itu insya Allah paling gampang. Atau tahlil 360 kali sudah cukup. Pokoknya dihitung sejumlah 360. Ini tidak susah. Ya, tidak susah. Atau supaya gampang, sholat duha 2 rakaat. Khalas, selesai. Baik. Ada lagi silakan. Jadi tetangga itu ada macam-macam ya. Ada tetangga itu pertama, tetangga muslim, kerabat
Ya, tetangga, muslim, kerabat. Ini punya 3 hak. Hak tetangga, hak kerabat, hak muslim. Ada tetangga, bukan kerabat, muslim. Berarti punya berapa hak? Punya 2. Hak tetangga dan hak muslim. Ada tetangga, bukan kerabat, bukan muslim. Punya 1 hak, yaitu apa? Tetangga. Jadi sekalipun orang kafir, non-muslim, dia masih punya hak apa? Tetangga. Islam tidak memisahkan antara tetangga yang muslim atau yang kafir. Mereka tetap punya hak. Maka tidak boleh kita itu mengganggu tetangga yang kafir. Dan larangan untuk mengganggu tetangga yang itu berlaku untuk umum. Baik yang muslim ataupun kafir. Dan perintah ikram al-jar, memuliakan tetangga itu berlaku umum. Baik muslim atau kafir. Itu. Jadi semua punya hak. Tapi tentu dengan syarat-syaratnya ya. Jadi berbuat baik, memuliakan tetangga yang kafir, yang non-muslim, tidak dengan cara mengikuti acara-acara yang terkait dengan agama mereka. Itu bukan termasuk memuliakan, tidak ada kaitan ya. Jadi misalnya seorang diundang, ada acara keagamaan ya. Tetangga dekat yang depan rumahnya. Nah, dihadir apa tidak hadir? Tidak hadir. Karena itu tidak termasuk memuliakan tetangga. Kenapa? Kaitannya dengan ibadah. Ya, tapi di luar itu memberi hadiah ya. Memuliakan dia, tidak boleh mengganggu, merugikan, itu wajib lakukan. Ya, silakan yang lain. Ada yang tanya sepertinya. Ibu-ibu ada yang bertanya? Silakan, Bu. Baik, ada satu kaidah ya. Dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan saling tolong-menolong kalian ya di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Sehingga di sini jelas ya, saling membantu itu dalam kebaikan. Kalau kita membantu dalam keburukan, maka kita dapat dosanya. Ya. Nah, bagaimana kalau kita memberikan hadiah kepada non-muslim ya? Kita tidak tahu ini hadiahnya digunakan untuk apa. Ya? Ternyata digunakan untuk perbuatan dosa, kita tidak menanggung dosanya. Kenapa? Karena tujuan kita bukan digunakan untuk berbuat dosa. Contoh misalnya ya, kita memberi pakaian kepada seorang, ternyata pakaian itu digunakan untuk berbuat dosa, maksiat. Nah, kita tidak tahu, maka itu tidak berdosa. Tapi kalau kita tahu hadiah ini digunakan untuk berbuat dosa, maka kita tidak boleh. Ya, tapi kan tidak, ya kan? Ya, sudah, tidak ada masalah. Makanya beri hadiah tidak usah beri syarat ya. Ini saya beri hadiah, ya sudah, tidak aja. Tidak perlu ditanya, ini dipakai untuk apa ini? Tidak usah. Tidak usah. Itu. Baik, saya kira demikian. Insya Allah kita berjumpa pada Jumat depan nih. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada setiap ilmu yang kita pelajari, sehingga ilmu itu melahirkan keimanan dan amal saleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.